warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi D4 Manajemen Perhotelan, Ibu Desi Krisnia Natalja, SIMM, beserta seluruh dosen Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dewan Pertimbangan HMSA 2023, Saudari Titan Almeida Ferry Widiana dan Saudari Wilia Fajar Solih. Ketua dan Wakil Ketua Himpunan HMSA 2023, Saudara Mujani Ahmad dan Saudari Nurul Aisyah. Ketua Departemen PSDM Saudari Vanisha Alia Putri dan Ketua Pelaksana BKHIM 2023, Saudari Lulu Kinanjani. Dan yang berbahagia, pada siang hari ini, para audiens debat terbuka BKHIM HMSA 2023. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara luring untuk acara debat terbuka BKHIM HMSA 2023 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ulfi sebagai Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan debat terbuka acara BKHIM HMSA 2023 pada siang hari ini. Sebelum acara debat terbuka dimulai, izinkan saya akan membacakan susunan acara debat terbuka BKHIM 2023. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan march dan himne Universitas Brawijaya. Yang keempat, sambutan Ketua Pelaksana BKHIM 2023. Yang kelima, sambutan Ketua Departemen PSDM 2023. Yang keenam, sambutan Wakil Ketua HMSA 2023. Yang ketujuh, sambutan Ketua Program Studi Manajemen Perhotelan. Yang kedelapan, pembacaan surat keputusan. Yang kesembilan, pembacaan SOP audio dan paslon. Yang kesepuluh, sesi debat dan tanya jawab. Yang kesebelas, closing statement paslon. Yang ke-12, simpulan. Yang ke-13, dokumentasi. Dan yang ke-14, penutupan. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara debat terbuka BKHIM HMSA 2023 dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicoba. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, march dan himne Universitas Brawijaya. Pada hari ini dimohon untuk berdiri. Sana
Para undian silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana PKI 2023, Saudari Lulu Lufinanjani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan waktunya kepada saya untuk sambutan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Miss Desi selaku Ketua Program Studi Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, kepada Kak Titan sebagai Kakak Dewan Pertimbangan, dan kepada Aisyah sebagai Wakil Ketua Himpunan, dan kepada Vanessa Aulia sebagai Ketua atau SC dari acara ini sebagai Ketua Departemen PSDM. Perkenalkan, nama saya Lulu Lufinanjani, saya sebagai Ketua Pelaksana Pilkahim 2023. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang Pilkahim. Pilkahim ini adalah proker yang setiap tahun diadakan, yang berfungsi untuk meregenerasi kepemimpinan, jadi memperbarui kepemimpinan di Himpunan Manajemen Perhotelan. Pada tahun lalu namanya ada Pemilwa, dan tahun ini kita pakai nama Pilkahim. Lalu juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada para audiens, pada hadirin yang menjadi delegasi kelas maupun sebagai supporter bagi paslon 1 dan paslon 2 karena telah menyempatkan hadir di acara debat terbuka hari Minggu ini. Kita juga nantinya ada beberapa program setelah ini. Ini adalah rangkaian debat terbuka, selanjutnya kita ada voting, lalu ada penghitungan suara, publikasi, dan serah terima jabatan. Jadi saya mohon bagi teman-teman, ajak teman-temannya untuk mengikuti rangkaian ini, dan saya berharap di saat voting nanti tidak ada kecurangan baik dari panitia maupun dari mahasiswa manajemen perhotelan itu sendiri. Saya kira cukup sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Lulu atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Saudari Vanessa Aulia Putri. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miss Desi Kristiana Natalia SEMM selaku Ketua Program Studi D4 Manajemen Perhotelan. Yang terhormat Kak Titan Almaida selaku Dewan Pertimbangan HMSA. Yang terhormat Nurul Aisyah selaku Wakil Ketua Himpunan HMSA periode 2023. Yang terhormat Lulu Lufinanjani selaku Ketua Pelaksana Pilkahim HMSA 2023. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman panitia PKI HMSA 2023, teman-teman calon ketua himpunan dan wakil ketua himpunan HMSA periode 2024, dan seluruh teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam acara debat terbuka PKI HMSA 2023. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara debat terbuka PKI HMSA 2023. Saya, Vanessa Aulia Putri Syamsuddin selaku Ketua Departemen PSDM HMSA 2023 mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir untuk menyaksikan acara debat terbuka Pilkahim HMSA 2023 pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas keberanian para calon ketua himpunan dan wakil ketua himpunan HMSA untuk berani mencalonkan diri dan berani mencoba hal baru untuk dapat memimpin himpunan kita HMSA. Saya berharap untuk seluruh mahasiswa manajemen perhotelan di acara debat terbuka PKI HMSA 2023 dapat dijadikan sebagai wadah untuk mendengarkan, menyimak, serta berpartisipasi dengan maksimal agar kita dapat memilih dan menyuarakan
hak pilih kita dengan sadar sesuai dengan visi dan misi yang diberikan oleh para calon. Karena debat terbuka ini diadakan agar para mahasiswa dapat memilih sesuai dari hati masing-masing tanpa ada paksaan, dan juga bertujuan agar menemukan sosok yang dapat memimpin HMSA untuk satu periode ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Manisha atas sambutannya. Sambutan yang ketiga disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan HMSA 2023, Saudari Nurul Aisyah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi D4 Manajemen Perhotelan, Miss Desi Krisnia Natalia SCMM, Dewan Pertimbangan HMSA tahun 2023, Katitan dan Kaolin, Ketua Departemen PSDM, Anissa Aulia, Ketua Pelaksana Pilkahim, Lolo Pinanjani, seluruh panitia Pilkahim, kemudian seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, dan tidak lupa yang saya banggakan, dua calon Kahim dan Wakahim HMSA tahun 2024. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara pada hari ini dapat terlaksana, begitupun kita bisa berkumpul di hari ini juga. Setelah itu saya ucapkan selamat datang, selamat melihat, selamat menyaksikan, dan selamat mengikuti debat terbuka pemilihan Kahim dan Wakahim HMSA periode 2024. Semoga melalui ini teman-teman semuanya yang hadir di sini bisa melihat, bisa menyaksikan, dan sekaligus bisa menilai dari dua calon Kahim dan Wakahim untuk periode mendatang. Harapan saya juga melalui debat ini teman-teman sekalian bisa mempertimbangkan hak pilihnya nanti untuk memilih salah satu dari kedua calon Kahim dan Wakahim. Jangan lupa tanggal 27 sampai 28 itu adalah hak memilih kalian. Kalian adalah penentunya. Jadi saya harap seluruh mahasiswa manajemen perhotelan dapat memilih dan menggunakan hak pilihnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sambut dengan hangat kedua pasangan calon Pilkahim 2023, paslon nomor 1 Saudara Randy dan Hilmi, paslon nomor 2 Saudara Andrian dan Feby. Oke, sebelum itu saya persilakan untuk kedua paslon saling berjabat tangan sebagai bentuk salam damai dan rasa penghormatan antar paslon dalam acara debat terbuka. Kepada kedua paslon, silakan untuk hadir. Selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Pilkahim 2023 untuk panitia yang bertugas waktu dan tempat. Saya persilakan. Surat keputusan 012
garis miring surat keterangan garis miring Filkahim garis miring HMSA garis miring 11 garis miring 2023 yang bertanda tangan di bawah ini yaitu nama Lulu Luvina Anjani dengan NIM 214-140-3001-11033. Program studi D4 Manajemen Perhotelan, jabatan sebagai Ketua Pelaksana Filkahim 2023. Dengan ini menyatakan berdasarkan AD garis miring ART bab 2 pasal 8 tentang persyaratan pengurus organisasi dilakukan seleksi pemberkasan, dinyatakan kedua pasangan calon dapat melanjutkan rangkaian kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan Filkahim 2023. Dikarenakan segala berkas telah terpenuhi dan kedua calon telah memenuhi kriteria, maka pemberkasan serta persyaratan untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa program studi D4 Manajemen Perhotelan. Maka dari itu, Panitia Pengawas Filkahim 2023 menyatakan bahwa daftar pasangan calon sementara ketua dan wakil ketua himpunan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya 2023 dilakukan secara proporsional, terbuka dengan persetujuan dan keputusan berbagai pihak. Dengan nama calon pada pemilihan wakil mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Yaitu Muhammad Reddy Triardiansa, dan nama calon wakil ketuanya yaitu Noval Hilman Arafi, keterangan sudah lulus seleksi pemberkasan. Kedua, yaitu Andrian Menardi, dan calon wakil ketuanya yaitu Febi telah lulus ke seleksi pemberkasan. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak dapat diganggu gugat. Malam 14 November 2023 yang bertanda tangan Ketua Filkahim 2023. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti dari acara debat terbuka yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin semuanya. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Perkenalkan, saya Anugrah Susiminita selaku moderator debat terbuka Filkahim HMSA 2023 yang akan memandu sesi debat pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah relevansi visi misi kedua paslon dengan keadaan HMSA dan manajemen perhotelan. Saya selaku moderator akan memimpin dan memandu acara debat hari ini. Peserta debat terbagi atas dua tim, yaitu paslon 1 yaitu Saudara Randy dan Iman, paslon 2 yaitu Saudara Andrian dan Febi. Seluruh peserta debat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Izinkan saya menjelaskan bahwa debat terbuka terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, perdebatan visi misi antar paslon. Yang kedua, perdebatan mosi lingkungan manajemen perhotelan yang kolaboratif, aman, dan inovatif. Yang ketiga, ada tanya jawab dari audiens. Baik, dengan ini acara debat terbuka Filkahim 2023 pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Sebelum memasuki sesi debat, terlebih dahulu marilah kita dengarkan pembacaan SOP audiens dan paslon. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan. SOP paslon debat terbuka pemilihan calon ketua dan wakil ketua HMSA Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya 2024. 1. Setiap paslon wajib hadir tepat waktu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di lantai 1 UPJN. 2. Paslon nomor urut 1 wajib mengenakan pakaian atasan berkerah warna putih, bawahan hitam, dan luaran armet UB. 3. Paslon nomor urut 2 wajib mengenakan pakaian atasan berwarna hitam, bawahan hitam, dan luaran armet UB. 4.
paslon hanya diperbolehkan membawa kertas kosong dan alat tulis ketika debat berlangsung. 5. Paslon tidak diperbolehkan membawa kertas yang telah terisi catatan atau alat bantu kecurangan lainnya ketika debat berlangsung. 6. Setiap paslon wajib menaati mekanisme debat yang telah disampaikan. 7. Dilarang membawa handphone atau alat bantu komunikasi lainnya ketika debat berlangsung. 8. Paslon diperbolehkan membawa pendukung di luar dari delegasi kelas, tetapi tidak diperbolehkan membawa alat peraga atau pendukung kampanye lainnya. SOP audiens debat terbuka pemilihan calon ketua dan wakil ketua HMSA Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya periode 2024. 1. Audiens dimohon hadir tepat waktu. 2. Audiens diharapkan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. 3. Audiens memasuki venue debat secara teratur. 4. Audiens diharapkan mengikuti rangkaian acara hingga akhir. 5. Audiens diharapkan tetap kondusif selama acara berlangsung. 6. Setiap audiens dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab telah dibuka oleh moderator dengan mengangkat tangan. 7. Jika satu audiens memiliki beberapa pertanyaan, maka dapat disampaikan dalam satu waktu. 8. Setiap audiens yang bertanya dan telah dijawab oleh paslon hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 1 kali. 9. Audiens tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang kasar serta memancing emosi. 10. Audiens dilarang memprovokasi antar paslon atau audiens lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Memasuki sesi pertama debat terbuka, saya akan membacakan mekanismenya terlebih dahulu. Mohon disimak dengan seksama. 1. Waktu yang diberikan untuk menyampaikan dan menjelaskan visi misi dan inovasi tiap paslon maksimal 15 menit dan jika belum waktunya dipersilakan wajib diam. 2. Setiap paslon wajib bergantian menanggapi visi misi dan inovasi yang diajukan oleh paslon lawan selama 2 menit. Setiap paslon memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebanyak 1 kali. 3. Setiap paslon hanya diperbolehkan mengajukan tanggapan atau sanggahan maksimal 3 kali atas pertanyaan yang dilontarkan. Jika belum waktunya dipersilakan wajib diam. 4. Kedua belah pihak harus saling menghormati pendapat satu sama lain. Tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata kasar dan memancing emosi. Yang terakhir, moderator dan pengatur waktu akan mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-masing paslon dan mengarahkan jalan debat. Apakah dapat dipahami oleh kedua belah paslon? Baiklah, langsung saja kita mulai. Dipersilakan masing-masing paslon memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menyampaikan dan menjelaskan visi misi dan program kerja unggulan. Dimulai dari paslon 1, 15 menit dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para tamu undangan dan audiens yang saya hormati dan saya cintai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Renidri Ardiansyah, selaku calon ketua himpunan Hotel Management Student Association periode 2024. Saya Noval Hilman Arabi sebagai calon wakil ketua Hotel Management Student Association periode 2024. Hotel Management Student Association atau yang kerap dipanggil HMSA merupakan salah satu himpunan yang terbaik yang berada di tingkat Fakultas Vokasi maupun Universitas Brawijaya. Maka dari itu, kami selaku pasangan calon nomor urut 1 memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua Hotel Management Student Association periode 2024 dengan visi serta misi yang telah kami rangkai. Visinya adalah menjadikan salah satu organisasi yang dapat menampung wadah aspirasi yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi manajemen perhotelan agar dapat membentuk karakter yang inovatif, kreatif, dan kritis.
selanjutnya kami juga sudah merancang 3 visi misi yang telah kami buat sebagaimana mestinya. Kami memiliki 3 poin. Yang pertama adalah mendorong mahasiswa dan mahasiswi manajemen perhotelan untuk bersaing di bidang akademik maupun akademik secara optimal dengan menggali potensi dan mengikutsertakan dalam berbagai lomba tingkat fakultas maupun universitas. Sebenarnya kita sudah tahu tahun ini prodi kita bisa berhasil memenangkan juara umum di event Vision pada kali ini. Itu membuktikan bahwa di prodi manajemen perhotelan ini sendiri terdapat gudang prestasi yang harus dibanggakan di berbagai event. Memang walaupun di prestasi tersebut bukanlah bisa dibilang bukan tidak ada hubungannya dengan perhotelan, tapi di tahun ini di dalam event Pekan Raya atau Peraya yang dipegang oleh Departemen Minbang telah launching salah satu lomba baru yang bernama Making Bed. Ini merupakan dobrakan yang terbaru di periode tahun ini karena materi Making Bed sendiri adalah sebuah teknik yang yang sangat penting di lingkup media perhotelan sendiri. Saya harap kedepannya sendiri ini akan berkembang lebih bagus lagi dan berbanyak prestasi yang berhubungan dengan perhotelan. Dan selanjutnya adalah mengedepankan rasa keluargaan dan menjaga keharmonisan di dalam internal mahasiswa agar terjadinya kerjasama tim yang kompak dan dapat diadakan. Ini sendiri saya menulis ini karena ada kutipan yang dimana mungkin teman-teman di sini sudah mengerti atau kutipan itu tak kenal maka tak sayang. Ini adalah kutipan yang sangat legend sekali dan kami ingin ini masuk dalam misi kami karena ketika kita bekerja sama dengan orang yang kita kenal, kita atau keluarga, kita akan terasa bahwa itu akan terasa sangat ringan dan dapat diandalkan saat bekerja sama. Yang ketiga adalah menjadikan Indonesia sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dan mahasiswi dari prodi manajemen perhotelan. Kita sebagai himpunan wajib untuk mengutarakan aspirasi setiap mahasiswa yang berada di prodi kita sendiri. Walaupun aspirasi yang disampaikan dan belum direalisasikan cukup banyak, tapi dengan seiring berjalannya waktu kami berharap bahwa semakin banyak aspirasi yang akan didengar dan direalisasikan di dalam lingkup manajemen perhotelan ini sendiri. Dan selanjutnya kami juga memiliki program inovasi yang antara lain ada GoBis atau GoBusiness. Program ini sendiri akan berjalan di Departemen Ekotif atau Ekonomi Kreatif. GoBusiness sendiri memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, tapi di kabinet yang akan datang ini akan kami kembangkan menjadi proker yang lebih besar. Jika di tahun ini kami di internal Indonesia menganggap bahwa GoBusiness hanya sebagai akantif kejujuran atau danus, tapi di kabinet yang akan datang kami akan mengubah GoBusiness sebagai wadah untuk kewirausahaan di lapangan mahasiswa agar mahasiswa sekarang bisa mengerti apa itu tentang kewirausahaan, cara berniaga dan lain-lain. Lalu selanjutnya program inovasi kedua kami ada HMSA BLISS. BLISS sendiri merupakan singkatan dari Bonding, Laughter, and Interactive Socialization yang dimana nantinya akan dilaksanakan 3 minggu sekali yang akan dipegang oleh Badan Pengurus Inti yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan kekeluargaan agar tidak ada staf yang merasa canggung ketika menjalankan program kerja yang akan datang nanti. Sebelum kami mengakhiri sesi pertama ini, izinkan kami untuk melontarkan tagline yang telah kami buat untuk memeriahkan suasana pada siang hari ini. Bersama Paslon 1, mempererat solidaritas demi masa depan yang berkualitas. Baik, selanjutnya silakan Paslon 2 untuk menyampaikan visi misinya. 15 menit dimulai dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat
Titan sebagai Dewan Pertimbangan, yang saya hormati Kak Aisyah sebagai Wakil Ketua Hotel Management Student Association, dan para hadirin yang saya banggakan. Mungkin perkenalkan, kami dari pasangan calon nomor urut 2 dengan saya Andrian Menardi, biasa dipanggil Andri, dan partner saya Feby sebagai Wakil Ketua Hotel Management Student Association. Latar belakang kami ingin mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Hotel Management Student Association, yaitu karena kami melihat pada HMSA periode 2023 ini sudah mencapai puncak jaya-jayanya. Hal itu bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang ditorehkan pada tahun ini. Di antaranya yaitu sebagai juara Convision, menjadi himpunan terbaik di Fakultas Vokasi, dan menjadi program kerja terbaik di Fakultas Vokasi, dan menjadi himpunan terfavorit di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, kami ingin melanjutkan hal positif tersebut. Oleh karena itu, kami membuat visi, misi, dan program kerja. Visi kami yaitu menjadikan Hotel Management Student Association atau HMSA sebagai wadah aspirasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam membangun kemajuan yang dinamis dengan sistem kerja yang profesional dan kekeluargaan. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi. Misi kami yang pertama yaitu memastikan setiap suara didengar dan diakomodasikan dengan baik. Lalu misi kami yang kedua yaitu menggelar kegiatan yang merangsang kreativitas dan pengembangan diri. Lalu misi kami yang ketiga yaitu membangun hubungan kerjasama yang produktif dengan pihak eksternal Hotel Management Student Association. Lalu misi kami yang keempat yaitu memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas antar anggota. Sedikit menjelaskan latar belakang mengapa aspirasi, kreativitas, dan juga kolaborasi ini menjadi fokus utama kami di visi misi kami. Yang pertama, melihat banyaknya suara, kebutuhan, dan juga keinginan dari mahasiswa-mahasiswa manajemen perhotelan menimbulkan awareness kami untuk kami boleh menyediakan tempat atau wadah di mana mahasiswa-mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi mereka. Tapi tidak sampai situ, kami ingin pastikan bahwa setiap aspirasi tersebut dapat diakomodasi dengan baik melalui HMSA. Kemudian yang kedua, kreativitas. Kami melihat banyak sekali potensi yang ada pada mahasiswa-mahasiswa manajemen perhotelan. Dan kami ingin melalui HMSA mereka boleh mendapatkan tempat untuk menyalurkan setiap kreativitas mereka lewat setiap program kerja yang akan kita selenggarakan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Himpunan HMSA merupakan himpunan yang kolaboratif dari tahun sebelumnya sampai pada tahun ini. Dapat dilihat dari beberapa program kerja yang sudah pernah kita laksanakan. Melihat banyak hal positif seperti membangun jaringan, pertukaran pengalaman, dan juga kolaborasi kerja, membuat kami ingin terus meneruskan himpunan ini menjadi himpunan yang kolaboratif. Kemudian, tidak lupa kami juga merancang satu inovasi program kerja unggulan yang akan saya jelaskan. Program kerja ini saya sebut dengan pop-up class. Sebenarnya pop-up class ini adalah istilah untuk kelas stimulasi atau kelas untuk mengenal hal baru. Tapi akan kami kaitkan dengan sehingga relate dengan program studi kita. Jadi setiap mahasiswa-mahasiswi akan mendapatkan kelas operasional hotel melalui program kerja kami ini, dan kami lakukan dengan sistem learning by doing. Jadi mereka nggak sekadar belajar, tapi juga mereka bisa ikut praktek situ sebagai pembekalan mereka juga boleh unggul dalam operasional hotel. Oke, terima kasih Feby. Mungkin untuk sebelum kami menutup sesi 1 pada kali ini, kami ada jargon untuk memeriahkan acara debat hari ini. Satukan hati menuju satu suara bersama dengan Feby, jayakan HMSA. Sekian, terima kasih. Selanjutnya silakan masing-masing paslon memberikan pandangan atau menanggapi visi misi paslon lawan. Tiap paslon dipersilakan memberikan feedback atas tanggapan paslon lawan. Masing-masing diberikan kesempatan 3 kali dan 2 menit untuk memberikan pertanyaan, pandangan, atau tanggapan. Dimulai dari paslon 1, waktu dimulai dari Anda berbicara.
Baik, sekali lagi selamat siang kepada paslon 1. Terima kasih untuk pemaparan visi misinya. Sedikit yang kami tanyakan terkait bagaimana usaha kalian sebagai cakahim dan cawakahim paslon 1 untuk memastikan setiap visi misi kalian tersebut tidak hanya dirasakan oleh internal HMSA saja, tapi juga dapat memberikan kontribusi dan dampak yang positif bagi eksternal HMSA dan juga stakeholder. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, di dalam HMSA sendiri itu mempunyai program kerja Anjang Sana yang di mana program kerja tersebut dipegang oleh Departemen Perhubungan untuk memberi dampak kepada eksternal dan bisa menjalin kerjasama yang kolaboratif. Dan selanjutnya aku ada tambah sedikit. Jadi di proker unggulan ini juga menulis Kubis sendiri itu kedepannya akan mengadakan seperti buzzer-buzzer di setiap event yang ada di fakultas maupun universitas. Dalam event tersebut kita bisa menjalin relasi yang lebih besar untuk kita berkembang lebih maju. Mungkin dari situ kita proker kita bisa menambah wawasan di lingkup yang lebih besar lagi. Ya, dari saya. Baik, apa sudah cukup jelas untuk paslon 2? Jadi selanjutnya diberikan kesempatan untuk paslon 1 untuk memberikan pertanyaan, sanggahkan atau tanggapan mengenai visi misi yang diberikan oleh paslon 2. Baik, saya akan bertanya kepada paslon 2, bagaimana cara kalian sebagai calon ketua dan wakil ketua untuk mengimplementasikan poin kedua dalam misi kalian yang dimana kalian akan menggelar kegiatan yang merangsang kreativitas dan pengembangan diri. Apakah hal tersebut akan kalian terapkan di internal HMSA saja atau akan diterapkan di eksternal HMSA juga sendiri? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 1. Izin menjawab. Jadi mengenai misi kita yang kedua yaitu mengembangkan potensi diri bagi mahasiswa MP itu. Jadi apakah hanya untuk internal HMSA saja atau eksternal HMSA atau mahasiswa MP juga diikutkan gitu ya? Jadi jawabannya seluruh mahasiswa MP juga akan diikut sertakan gitu. Bagaimana caranya? Itu sudah kita melakukan penjaringan dari awal maba masuk. Itu sudah ditanya apakah maba punya bakat atau punya potensi, entah itu olahraga, seni atau dan yang lainnya. Setelah kita sudah tahu apa potensi dari maba tersebut, kita juga ada info lomba. Itu maksudnya untuk apa? Info lomba itu untuk menyalurkan dari bakat-bakat dari atau potensi yang mahasiswa MP punya itu. Jadi setelah kita melakukan penjaringan, habis itu kita melakukan wadah untuk menyalurkan bakat itu. Misal contoh, anak ini punya bakat futsal. Nah, kita akan mengumpulkan dengan orang yang sama menyukai futsal juga. Habis itu kita memberikan info-info lomba tentang futsal. Terima kasih. Sedikit menambahkan, mungkin mengimplementasikannya bisa diterapkan dalam beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan di tahun ini. Yaitu ada misalnya seni, itu ada Terminate Show yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Minat dan Bakat, dan juga Baraga yang juga dilaksanakan oleh Departemen Minat dan Bakat. Cukup mungkin sekian dari saya. Baik, apakah sudah cukup jelas untuk paslon nomor urut 1? Baik, selanjutnya diberikan kembali kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan, pandangan, atau tanggapan mengenai visi misi
yang dilontarkan oleh paslon 1. Oke, baik. Baik, sesi 1 debat terbuka telah selesai. Dengan ini saya nyatakan sesi pertama debat terbuka ditutup. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi kedua debat terbuka, saya akan membacakan mekanismenya terlebih dahulu. 1. Moderator akan membacakan mosi dan diikuti 2 pertanyaan yang akan dibagi menjadi 2 putaran debat. 2. Setiap paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan atau sanggahan. Jika belum waktunya, dipersilakan wajib diam. 3. Selanjutnya, setiap paslon hanya diperbolehkan mengajukan tanggapan atau sanggahan maksimal 3 kali atas pendapat yang dilontarkan oleh paslon lawan. Yang keempat, kedua belah pihak harus saling menghormati pendapat satu sama lain, tidak diperkenankan menggunakan kata-kata kasar atau memancing emosi. Yang kelima, moderator dan pengatur waktu akan mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-masing paslon dan mengarahkannya jalan debat. Apakah dapat dipahami kedua paslon? Baik, apabila dapat dipahami, saya akan membacakan mosi yang diangkat pada debat hari ini adalah lingkungan manajemen perhotelan yang kolaboratif, aman, dan inovatif. Dengan pertanyaan pertama yaitu 1. Untuk kedua paslon, bagaimana cara kalian mengimplementasikan misi-misi yang sudah kalian ciptakan ketika kalian menjabat sebagai kahim dan wakahim nantinya untuk mewujudkan lingkungan manajemen perhotelan yang kolaboratif, aman, dan inovatif? Saya ulangi sekali lagi. Untuk kedua paslon, bagaimana cara kalian mengimplementasikan misi-misi yang sudah kalian ciptakan ketika kalian menjabat sebagai kahim dan wakahim nantinya untuk mewujudkan lingkungan manajemen perhotelan yang kolaboratif, aman, dan inovatif? Apakah pertanyaan dapat dipahami oleh kedua paslon? Silakan masing-masing paslon memberikan jawaban terlebih dahulu, dimulai dari paslon 1. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kalian mengimplementasikan visi-misi jika untuk mewujudkan yang aktif dan kolaboratif? Cara kita sendiri untuk mengimplementasikannya, kita sendiri akan melaksanakan bonding antar staf agar terjalinnya kerjasama serta keharmonisan dan kekeluargaan antara staf yang lain dan staf yang lain, agar tidak adanya rasa canggung antar staf yang lain, demi kelancaran program kerja yang akan mendatang dan program kerja yang akan dilaksanakan nantinya. Sedikit tambahan dari saya, selain bonding yang kuat, kita juga harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanggap. Jadi jika sesuatu departemen akan melakukan proker inovasi dan lain sebagainya, kita harus benar-benar masuk ke lingkupnya mereka dan menanyakan apakah ada masalah yang ada saat itu, dan jika ada kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya paslon 2, silakan untuk memberikan jawaban.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait bagaimana cara kalian mengimplementasikan misi-misi yang diciptakan untuk mewujudkan lingkungan kerja program kolaboratif, aktif, dan inovatif, itu dapat dimulai dengan menyertakan keterlibatan eksternal HMSA di HMSA itu sendiri, mulai dari dosen sampai mahasiswa. Keterlibatan ini yang kami maksud adalah di dalam program kerja kami. Jadi ketika kami susun program kerja itu gak cuma sekedar kami libatkan internal HMSA saja, tapi juga kami libatkan eksternal HMSA termasuk mahasiswa-mahasiswi. Jadi pengembangan potensi ada di sana, pengembangan diri mereka ada di sana lewat program kerja yang kami bentuk. Hal tersebut dapat menjadi salah satu hal untuk kami mengimplementasikan lingkungan HMSA yang kolaboratif dan inovatif. Terima kasih. Oke, izin menambahkan. Di sini ingin menambahkan mengenai aman dan inovatif. Aman, bagaimana kita berorganisasi yang aman, nyaman seperti itu. Jadi kita bisa membuat SOP seperti itu. Jadi bagaimana batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam organisasi tersebut dan yang tidak boleh dilakukan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya masing-masing paslon dapat memberikan pandangan atau menanggapi jawaban dari paslon lawan. Kesempatan menanggapi hanya 3 kali, masing-masing dalam waktu 2 menit. Dimulai dari paslon 1, waktu dimulai dengan Anda bicara. Baik, saya izin menanggapi. Tadi di akhir ada menanyakan memaparkan seperti keamanan dalam organisasi. Nah, saya ingin ada masukan pertanyaan sedikit. Bagaimana jika kalian sudah menerapkan apa yang kalian jalankan sesuai SOP kalian yang menurut kalian itu sudah sebuah peraturan yang aman dan nyaman bagi staff kalian, tapi ada satu staff yang merasa bahwa bahwa peraturan ini kurang baginya, dan dia merasa kalau dia mengikuti peraturan tersebut dia akan merasa tidak dihargai. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya paslon 1. Mengenai hal itu mungkin bisa menanyai ke orang langsung ya, karena itu cuma untuk satu orang saja. Masalahnya seperti apa? Lalu ini, kita membuat SOP itu agar kita sama-sama enak, sama-sama nyaman di dalam organisasi ini. Jadi rasanya kalau hanya seluruh anggota nyaman tapi hanya satu orang yang nyaman, itu rasanya mungkin kita lebih menanyakan ada masalah apa seperti itu. Sedikit saja menambahkan soal SOP yang dirasa ada satu staff yang merasa SOP yang kita buat dia merasa tidak dihargai gitu ya, singkatnya. Mungkin saya pengen sedikit memberikan pandangan saya bahwa ketika kita masuk di suatu organisasi kita punya konsekuensi yang bakal kita hadapi. Apalagi ketika mereka masuk, mereka pasti tahu bahwa di organisasi tersebut ada satu SOP yang mungkin suatu saat akan membuat mereka merasa tidak dihargai. Dan situ adalah tanggung jawab dari individu itu sendiri bagaimana ia dapat beradaptasi dengan SOP. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah untuk paslon 1 jawaban diberikan sudah jelas? Selanjutnya untuk paslon 2, silakan untuk memberikan pandangan atau menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Izin mengajukan pertanyaan. Tadi yang disampaikan itu kebanyakan tentang bagaimana mereka bonding, bagaimana mereka dekat. Tapi yang jadi masalah mungkin kalau mereka terlalu dekat dan di dalam organisasi itu banyak yang karena saking dekatnya mereka jadi berpacaran sehingga dia tidak bekerja secara profesional. Mungkin cukup.
staf berpacaran gitu. Sehingga tidak bekerja secara profesional. Baik, mungkin kita akan melakukan kami akan mempertanyakan pertanggungjawaban kalian itu di organisasi itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau kita masuk sebuah organisasi harus sudah mempunyai ketentuan atau SOP yang sudah berlaku. Kita wajib mengikutinya secara sedikit. Pastinya orang-orang yang berada di dalam satu departemen, satu staf dan saling dekat, dan mereka akan muncul rasa yang nyaman satu sama lain, itu otomatis mereka berdua pasti akan mengetahui bagaimana nasib mereka jika ada proses selanjutnya. Jadi otomatis mereka harus bisa saling profesional saat menghadapi suatu proker yang mereka hadapi. Baik, apakah jawabannya sudah dirumuskan? Baik, selanjutnya kita akan lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Aman menjadi penting untuk ada dalam setiap berorganisasi. Namun, adanya penyimpangan seksual atau LGBT dapat mengancam rasa aman dalam berorganisasi. Maka dari itu, bagaimana sikap paslon jika terdapat staf yang dengan sadar melakukan penyimpangan seksual atau LGBT dalam lingkup organisasi? Saya ulangi, aman menjadi penting untuk ada dalam setiap berorganisasi. Namun, adanya penyimpangan seksual atau LGBT dapat mengancam rasa aman dalam berorganisasi. Maka dari itu, bagaimana sikap paslon bila terdapat staf yang dengan sadar melakukan penyimpangan seksual atau LGBT dalam lingkup organisasi? Ada pertanyaan yang dapat dipahami? Silakan masing-masing paslon memberikan jawaban. Terlebih dahulu bisa dimulai dari paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang dijawab soal terjadinya pelecehan seksual dan LGBT di dalam organisasi. Sebenarnya ini hal yang tidak bisa ditolerir ya, apalagi ketika ada korban di dalamnya. Jadi sebagai pemimpin kami akan memberikan surat peringatan bagi staf yang melakukan hal tersebut, atau kalau memang sudah ada korban di dalamnya, hal itu sama sekali tidak bisa kami tolerir dan tidak kami terima lagi sebagai anggota organisasi kami. Dan untuk korbannya, apabila memang korbannya juga dari internal organisasi kami sendiri, vokasi mempunyai ULPKSP. Jadi ketika kita yuang aja teman-teman, itu sudah diberikan pembekalan soal perundungan dan juga pelecehan seksual ini. Jadi pemahaman ketika kita menjadi korban, pemahaman kita dan pengetahuan kita ketika kita menjadi korban kita harus bagaimana, itu sudah diberikan bekal ketika kita masuk di Wiwaraja lagi melalui ULPKSP. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk paslon 1 dipersilakan untuk menjawab. Jadi untuk terkait LGBT sendiri itu memang hal yang sangat dilarang di negara kita, di negara Indonesia sendiri. Tapi kami jika sebagai pemimpin tidak boleh, ini menurut pandangan kami, tidak boleh terlalu menyetir dia untuk kembali ke jalan yang benar, karena sekali lagi itu adalah haknya dia mau seperti itu atau tidak. Tapi yang akan kami lakukan adalah kami akan ngobrol empat mata dengan dia untuk menahan pelaku tersebut di saat ada event atau saat berada di HMSA itu sendiri. Tapi kita tidak wajib untuk menyadarkan dia secara religi, tapi kita cukup memperingatinya saja di lingkup
di lingkup internal sendiri. Tapi memang jika dia tidak bisa mendengarkan atau tidak terima dengan hal itu, kita terpaksa untuk menunjukkan ke PKS. Selanjutnya, masing-masing paslon dapat memberikan pandangan atau menanggapi jawaban dari paslon lawan. Kesempatan menanggapi hanya 3 kali masing-masing dengan waktu 2 menit. Dimulai dari paslon 2, waktu dimulai dari Anda berbicara. Izin bertanya pada paslon 1, apa yang mungkin kalian lakukan jika semakin banyak orang yang penyimpangan seksual dan melakukan pelecehan di dalam organisasi? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon 1, paslon 2. Kami akan menegur secara langsung kepada sesama LGBT ini. Karena jika tidak ditegur secara langsung, sesama LGBT ini akan semakin saja dan akan semakin merajalela. Terima kasih. Apakah jawaban yang diberikan sudah cukup jelas? Baiklah, selanjutnya silakan paslon 1 untuk memberikan pandangan atau menanggapi jawaban dari paslon lawan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, saya ingin bertanya kepada paslon 2, jika memang ada perlakuan yang menyimpang di sebuah organisasi yaitu LGBT dan si korban ini merasa terancam jika si korban ini melapor ke layanan PKSP, itu bagaimana kita menanggapinya, dan jika kita sendiri yang bergerak, dia juga tetap akan mengancam korban, jadi serba salah di mata korban. Gimana kalian menanggapi hal tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya paslon 1. Bagaimana agar si korban ini merasa aman, begitu ya? Tentunya kita akan mendampingi si korban ini ke lembaga yang terkait seperti PLTKSK tadi, begitu. Dan kita mungkin akan menegur secara langsung ke si pelaku. Apalagi misal ini sudah terjadi pelecehan seksual, gitu ya. Mungkin kalau sudah pelecehan seksual itu mungkin kita akan memberikan SP, bahkan kalau terlihat sudah parah atau pelecehan seksualnya bisa dikatakan sangat jahat, gitu ya. Itu mungkin kita bisa langsung mengeluarkan anak itu dari KMSA, gitu. Mungkin sekian. Apakah jawaban yang diberikan sudah cukup jelas? Baik, sesi kedua debat terbuka telah selesai. Dengan ini saya nyatakan sesi kedua debat terbuka ditutup.
Selanjutnya, sesi tanya jawab dari audiens kepada paslon. Sebelum itu, saya akan membacakan mekanismenya sebagai berikut. 1. Dibuka 3 pertanyaan untuk audiens. 2. Jika memiliki beberapa pertanyaan, maka ditanyakan dalam satu waktu atau satu kali angkat tangan. 3. Setiap paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan atau sanggahan. 4. Setiap audiens hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 1 kali pada saat paslon telah selesai menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya. 5. Kedua belah pihak harus saling menghormati pendapat satu sama lain, tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata kasar atau memancing emosi. Yang terakhir, moderator dan pengatur waktu akan mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-masing paslon dan mengarahkan jalannya debat. Apakah audiens dan paslon sudah paham? Baik, kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Kak Aisyah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan untuk kedua paslon. Mungkin agak banyak, saya sendiri catat 3 ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan yang ideal antara ketua himpunan dan wakil ketua himpunan menurut paslon? Lalu, dari jawaban Anda, apakah Anda mampu untuk membangun hubungan tersebut? Sudah? Kemudian pertanyaan nomor 2, apa evaluasi terhadap program kerja yang sudah ada pada Kabinet Baramadani dan bagaimana langkah optimalisasi serta efisiensi terhadap program kerja yang telah ada sebelumnya? Kemudian yang terakhir, jika paslon nanti terpilih menjadi Kahim dan Wakahim HMSA, apa tolak ukur kesuksesan program kerja kalian selama 100 hari kerja? Apakah perlu diulangi kembali? Atau sudah cukup? Diulangi dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apa evaluasi terhadap program kerja yang sudah ada pada Kabinet Baramadani dan bagaimana langkah optimalisasi dan efisiensi terhadap program kerja yang telah ada sebelumnya di Kabinet Baramadani? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah paslon 1 dan paslon 2 sudah mengerti dari pertanyaan yang diberikan? Baik, dipersilakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan Kak Aisyah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana hubungan yang ideal antara ketua dan wakil? Menurut saya hubungan yang ideal yaitu hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, jika kita ikut, contoh di dalam HMSA lagi ada program kerja seperti OMG dan pengarahnya HMSA. Itu kan persiapannya itu waktunya hampir sama ya. Bagaimana agar kita bisa dan anggota yang lain merasa sama-sama diperhatikan oleh ketua dan wakilnya. Jadi misal saya ikut ke OMG, pengen ikut ke pengarahnya seperti itu. Intinya saling melengkapi gitu.
Lalu yang kedua, eval program kerja yang sudah ada dan bagaimana optimalisasinya. Kita ambil di sini Pekan Raya HMSA dulu. Eval dari Pekan Raya HMSA itu belum dikenalnya Pekan Raya HMSA, jadi kurang luas disebar berita mengenai Pekan Raya HMSA itu. Lalu bagaimana optimalisasinya, mungkin kita bisa mengajak media partner yang lebih banyak, atau kita dengan melakukan kolaborasi dengan prodi lain atau bahkan fakultas lain seperti itu. Dan apa tolak ukur kesuksesan proker? Menurut saya tolak ukur kesuksesan proker itu beda-beda ya, tergantung apa program kerjanya. Contoh, misalnya ambil contoh program kerja podcast. Apa tolak ukur kesuksesan podcast gitu? Menurut saya tolak ukur kesuksesan podcast itu ketika podcast ini banyak yang nonton, itu baru dikatakan sukses kedua. Tapi kalau mungkin kita ambil contoh Sambat atau OMG gitu, kesuksesannya mungkin Baik, buat Aisyah, apakah jawaban dari paslon bisa dijawab? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab pertanyaannya. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, dengan tanpa adanya batasan dan antar tua dengan staff yang sama, kita bisa saling membantu dan saling membackup satu sama lain. Dengan tanpa adanya rasa canggung, rasa tidak enak satu sama lain. Lalu nomor 2, evaluasi hadir sebelumnya itu saya mengambil dari program OMG dan kebetulan saya wakil ketua pelaksananya. Saya lihat sendiri itu dari program OMG sendiri banyaknya miskom terhadap himpunan sama sesama BEM, sehingga terjadinya kekacauan antara kegiatan seperti pengajuan peminjaman, pengajuan proposal, serta uang yang didapat itu merasa sulit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 jika terpilih apa tolak ukur kesuksesan kalian. Menurut saya sendiri, menurut kami, jika kami terpilih menjadi ahli dalam KAI di HMSA periode 2024, kami merasa bahwa kami telah berhasil jika kami telah melaksanakan sebuah proker yang sangat minim akan miskomunikasi, karena sepanjang yang kita tahu di setiap event, setiap proker itu pasti ada yang namanya miskomunikasi walaupun itu sedikit. Tapi kami anggap kalau game itu berhasil jika miskomunikasi yang diterima itu sedikit dan memastikan seluruh staf itu bekerja dengan baik dan tidak cuma numpang. Baik, untuk Kak Aisyah, apakah jawaban dari paslon 1 sudah jawab? Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, audiens boleh angkat tangan. Boleh untuk kakak yang pakai jaket jeans. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya Rizky Hazim Pratama, perwakilan dari 3A. Di sini saya ingin mempertanyakan 3 pertanyaan. Mungkin untuk paslon 1 3 pertanyaan, paslon 2 2 pertanyaan aja. Untuk paslon 1, apa urgensi Anda program kerja Anda yaitu HMSA apa tadi? Please, itu sebagai program kerja unggulan. Itu kan hanya
bermanfaat bagi internal saja, tidak untuk mahasiswa, tidak secara langsung kepada mahasiswa manajemen perhotelan. Apa urgensinya? Untuk yang kedua, untuk kedua pasangan calon, saya melihat untuk sistem visi misi kalian itu sebagai wadah aspirasi. Saya melihat bahwa sistem advokasi mahasiswa di lembaga otonom mahasiswa Fakultas Vokasi itu masih kurang menurut saya. Jadi apa strategi kalian berdua untuk dapat mengoptimalkan advokasi mahasiswa, aspirasi, keinginan mahasiswa? Itu strategi kalian yang ingin kalian ciptakan itu bagaimana? Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, terakhir untuk kedua calon, apa kontribusi Anda jika Anda terpilih menjadi ketua himpunan dan wakil ketua himpunan? Itu saja sih, karena kalian ini dari mahasiswa untuk mahasiswa. Baik, untuk paslon 1 dan paslon 2, apakah pertanyaan yang diberikan dapat dimengerti? Baik, silakan untuk pertanyaan nomor 2. Apa evaluasi terhadap program kerja yang sudah ada pada Kabinet B. Ramadhani dan bagaimana langkah optimalisasi serta efisiensi terhadap program kerja yang telah ada sebelumnya? Kemudian yang terakhir, jika paslon nanti terpilih menjadi Kahim dan Wakahim HMSA, apa tolak ukur kesuksesan program kerja kalian selama 100 hari kerja? Apakah perlu diulangi kembali? Atau sudah cukup? Diulangi dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apa evaluasi terhadap program kerja yang sudah ada pada Kabinet B. Ramadhani dan bagaimana langkah optimalisasi dan efisiensi terhadap program kerja yang telah ada sebelumnya di Kabinet B. Ramadhani? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah paslon 1 dan paslon 2 sudah mengerti dari pertanyaan yang diberikan? Baik, dipersilakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan Kak Aisyah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana hubungan yang ideal antara ketua dan wakil? Menurut saya hubungan yang ideal yaitu hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, jika kita ikut, contoh di dalam HMSA lagi ada program kerja seperti OMG dan pengaraya HMSA. Itu kan persiapannya itu waktunya hampir sama ya. Bagaimana agar kita bisa dan anggota yang lain merasa sama-sama diperhatikan oleh ketua dan wakilnya. Jadi misal saya ikut ke OMG, PB ikut ke pengaraya seperti itu. Intinya saling melengkapi gitu. Lalu yang kedua, eval program kerja yang sudah ada dan bagaimana optimalisasinya. Kita ambil di sini pengaraya HMSA dulu. Eval dari pengaraya HMSA itu belum
dikenalnya pengerayaan HMSA. Jadi kurang luas disebar berita mengenai pengerayaan HMSA itu. Lalu bagaimana optimalisasinya? Mungkin kita bisa mengajak media partner yang lebih banyak, atau kita dengan melakukan kolaborasi dengan prodi lain atau bahkan fakultas lain seperti itu. Dan apa tolak ukur kesuksesan proker? Menurut saya tolak ukur kesuksesan proker itu beda-beda ya, tergantung apa program kerjanya. Contoh, misalnya mengambil contoh program kerja podcast. Apa tolak ukur kesuksesan podcast gitu? Menurut saya tolak ukur kesuksesan podcast itu ketika podcast ini banyak yang nonton, itu baru dikatakan sukses kedua. Tapi kalau mungkin kita ambil contoh Sambat atau OMG gitu, kesuksesannya mungkin Baik, buat Aisyah, apakah jawaban dari paslon bisa dijawab? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab pertanyaannya. Waktu dimulai dengan Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, dengan tanpa adanya batasan dan angka tua dengan staff yang sama, kita bisa saling membantu dan saling membackup satu sama lain. Dengan tanpa adanya rasa canggung, rasa tidak enak satu sama lain. Lalu nomor 2, evaluasi kabinet sebelumnya itu saya mengambil dari proker OMG yang kebetulan saya wakil ketua pelaksananya. Saya lihat sendiri itu dari proker OMG sendiri banyaknya miskom terhadap himpunan sama sesama BEM, sehingga terjadinya kekacauan antara kegiatan seperti pengajuan peminjaman, pengajuan proposal, serta uang yang didapat itu merasa sulit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jika terpilih, apa tolak ukur kesuksesan kalian? Menurut saya sendiri, menurut kami, jika kami terpilih menjadi kahim dalam kahim di HMSA periode 2024, kami merasa bahwa kami telah berhasil jika kami telah melaksanakan sebuah proker yang sangat minim akan miskomunikasi, karena sepanjang yang kita tahu di setiap event, setiap proker itu pasti ada yang namanya miskomunikasi walaupun itu sedikit. Tapi kami anggap kalau game itu berhasil jika miskomunikasi yang diterima itu sedikit dan memastikan seluruh staf itu bekerja dengan baik dan tidak cuma numpang. Memang belum maksimal di tahun ini, tapi kita ada program kerja namanya forum. Ini yang hal yang pengen kami tingkatkan sehingga aspirasi-aspirasi setiap mahasiswa itu mendapatkan tempat dan mendapatkan wadah sehingga mereka terakomodasi dengan baik semua aspirasi mereka tersebut. Dalam program ini yang pertama yang ingin saya tingkatkan adalah mulai dari mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa, mulai dari suara, keinginan, dan juga kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang kedua menceritakan pihak terkait, misal yang mereka perlukan atau yang mereka butuhkan adalah soal praktek, akan kami coba usahakan kepada studi kita di depan manajemen program. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa kontribusi kami jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua. Yang jelas, kami akan memaksimalkan program kerja yang sudah ada berdasarkan evaluasi dari tahun ini. Jika misal kita lihat karya HMSA yang akan kita tingkatkan, bagaimana karya HMSA
Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Apakah sudah terjawab? Baik, selanjutnya untuk penanya terakhir kami berikan satu lagi kesempatan untuk penanya. Boleh angkat tangan. Baik, boleh untuk Wali, silahkan. Perkenalkan, nama saya Al dari Manajemen Student Angkatan 2023, Manajemen Hotel Student, terkait dengan usulan-usulan atau program kerja yang kalian atau pasangan-pasangan ini usulkan, baik itu GoBiz, baik itu yang tadi learning by doing dan lain sebagainya, yang mana nantinya kan kalian bakal usulin itu ke pihak-pihak terkait, baik itu program kaprodi ataupun ke fakultas. Lalu bagaimana Anda dapat menghadapi ketidaksetujuan dari pihak kampus, baik itu kaprodi ataupun fakultas, terkait kebijakan yang Anda usulkan tersebut? Lalu bagaimana Anda dapat mengatasinya? Dapat mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa ini, mahasiswa manajemen perhotelan, dalam mengembangkan keterampilan praktisinya dan juga profesionalisme sambil memastikan suasana akademik di kampus yang tetap bersaing. Di samping usulan kalian tadi itu ditolak oleh pihak kampus sendiri. Terima kasih. Apakah cukup jelas? Boleh ulang. Jadi bagaimana kalian dapat mengatasi usulan yang kalian usulkan itu ditolak oleh pihak kampus? Lalu bagaimana juga kalian tetap dapat mengatasi kesejahteraan mahasiswa yang tetap mengedepankan praktisinya mereka dan profesionalismenya, sambil tetap mengedepankan juga dari sisi akademiknya, di samping usulan kalian itu ditolak oleh pihak kampus sendiri. Apakah cukup jelas? Jadi contohnya kayak tadi yang dari pasangan nomor 2 usulin yang kayak praktikum yang learning by doing, kalian usulkan kepada pihak kampus, tapi pihak kampus itu menolak usulan kalian dengan alasan lain sebagainya, budget terbatas dan lain-lain. Nah, bagaimana kami semua ini para mahasiswa tetap dapat mengikuti atau tetap dapat ilmu dari praktisi itu? Baik, apakah pertanyaan sudah dapat dipahami oleh paslon 1 dan paslon 2? Baik, silakan untuk paslon 2 untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Oke, jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai program kerja terobosan kami. Jadi program kerja terobosan kami, kita idekan program kerja tersebut karena kita melihat urgensi dari kondisi MP itu sendiri. Karena manajemen perhotelan ini kan kita di 4 ya, tapi mungkin kakak angkatan 21 atau yang 22 itu lebih sudah mengalami bahwa D4 kok nggak ada praktek sama sekali gitu loh. Nah, karena itu jadi kita melihat setidaknya jika kita membuat program kerja ini jadi lebih familiar dengan hotel gitu. Contohnya seperti kita making bed gitu. Dan lalu
bagaimana jika ditolak program kerja tersebut oleh mungkin fakultas itu saat mengajukan dana gitu. Yang jelas kami akan menjelaskan dari kondisi MP itu sendiri. Misal contoh seperti ini, kondisi MP jarang sekali ada praktek Pak. Bagaimana kalau kita melaksanakan program kerja ini karena agar MP itu lebih familiar dengan hotel, contoh seperti making bed gitu. Atau jika ditolak juga mungkin kita akan memasukkan ini, tapi mungkin akan dibahas oleh panitia dan panitia yang lainnya, akan dimasukkan ke Pekan Raya HMSA. Seperti yang kita tahu, Pekan Raya HMSA itu workshop yang tahun ini itu latihan. Mungkin di tahun berikutnya kita bisa memasukkan making bed. Sekian, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas dari jawaban yang diberikan? Kalau tadi dari yang kemarin workshop KTA ataupun dari kampanye yang dibimbing itu, aku berikan memang kita cuma secara gambaran umum materi saja. Sedangkan kampanye itu acara umum. Nah, sedangkan kami inginnya itu khusus dari hotel manajemen aja, manajemen hotel student aja. Jadi gimana caranya? Sedangkan misal di sini ada ruang praktikum, ada 1 atau 2 yang kamar hotel itu. Tapi apakah itu cukup untuk menampung kami semua, baik itu dari angkatan 21, 22, 23 sekalipun, dan juga untuk nantinya mahasiswa baru itu sendiri? Baik, izin jawab. Nantinya by the way nama program kerja kami itu pop up class gitu. Jadi rencananya itu akan dipegang oleh Departemen SDM dan nanti di dalamnya kan kita tujuan utamanya itu untuk setiap anak gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan, mungkin hari ini kelas A dan B dulu dan seterusnya seperti able manner gitu. Mungkin sekian. Apa menjawab? Kalau soal lainnya, praktikum lainnya? Maaf, sebelumnya maksimal penyanggah dari penanya hanya 1 kali. Baik, selanjutnya untuk paslon 1 untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Al. Kami akan membicarakan hal tersebut kepada dosen dan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tetapi jika benar-benar ditolak, kami akan mengusahakan dengan cara hal apapun agar program kerja inovasi kita dapat diterima oleh fakultas. Baik, terima kasih. Apakah jawaban yang diberikan sudah cukup terjawab atau menjawab? Yang lagi, kalau tadi dengan usaha apapun, apa contohnya, contoh konkret dari usaha itu?
Oke, izin dijawab. Jadi jika memang usulan kami ditolak oleh dosen mengenai program unggulan kami akan menanya juga kenapa alasan program kerja kami ditolak, dan jika memang alasan itu cukup masuk akal bagi kami akan membuat proker yang lumayan mirip dengan itu tapi dapat menghasilkan benefit yang hampir mirip dengan proker yang kami unggulkan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon 1 dan paslon 2. Saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan. Dengan ini saya nyatakan bahwa sesi debat resmi ditutup. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk kedua pasangan calon menyampaikan closing statement. Kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai 3 prinsip yang terdiri dari kerendahan hati, keberanian, dan kejelasan. Maka dari itu, kami selaku pasangan calon nomor urut 1 memberanikan diri untuk memaju sebagai calon ketua dan wakil ketua himpunan Hotel Management Student Association periode 2024. Sebelum pamit undur diri, kami ingin minta maaf apabila pendapat kami tidak bisa diterima oleh banyak orang dan berdasarkan kami kurang enak dan bahasa kami tidak mengenakan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum menutup, kami juga akan mengulang dari tagline kami yang telah kami buat untuk memeriahkan acara pada siang hari. Bersama paslon 1 memperkuat solidaritas demi masa depan yang kualitas. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada panitia yang sudah berusaha mengadakan acara ini dengan baik, dan terima kasih pada hadirin juga yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya telah hadir pada debat kali ini. Oke, selanjutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan suara-suara anggotanya. Dengan kepemimpinan yang kuat, visi misi yang jelas dan komitmen yang tinggi, kami akan membawa dampak yang baik dan kontribusi yang positif untuk keberlanjutan organisasi ini. Simon Sinek pernah berkata, sejati kepemimpinan adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan setiap kekuatan individu untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu tidak hanya kami, tapi mari bersama-sama kita wujudkan ide-ide brilian kita untuk HMSA yang lebih baik. Pakai suara kalian dengan bijak. Kami tunggu voting kalian pada tanggal 27 sampai 28 nanti. Jangan golput ya teman-teman, because your voice is matters. Terima kasih. Untuk mengakhiri debat kali ini, izinkan kami terlebih dahulu satukan hati menuju satu suara bersama Andri Peggy, jayakan HMSA. Baik, terima kasih atas penyampaian closing statement-nya. Saya harap sesi debat hari ini adalah usaha terbaik yang diberikan kedua pasangan calon. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari sesi debat terbuka Pilkahim 2023, bahwasanya pasangan calon nomor 1 sangat mengedepankan pembentukan himpunan yang harmonis dan kekeluargaan, dan kedepannya akan menjalankan program unggulan yaitu GOBIS yang menjadi program yang lebih meluas lagi, tidak hanya di internal namun eksternal juga untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Kemudian paslon 2 yang sangat mengedepankan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa
Misi tersebut akan direalisasikan melalui program inovasi unggulan, yaitu peningkatan skills keterampilan mahasiswa untuk membentuk mahasiswa yang siap berkompetisi dan bersaing. Baik, tamu undangan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, dengan ini sesi debat terbuka Pilkahim 2023 pada hari ini telah berakhir. Baik, dengan ini acara debat terbuka Pilkahim 2023 pada hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Saya Anugrah Kristianita sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembali ke PMC. Selanjutnya kita akan menyaksikan layar sambutan oleh Ketua Program Studi Manajemen Perhotelan Ibu Desi Krismiana Natalia, SEMM. Selamat menyaksikan. Rangkaian acara debat terbuka Pilkahim 2023 telah usai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa pada tanggal 27 sampai 28 November 2023 akan diadakan e-voting pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan periode 2024. Silahkan persiapkan rekanmu untuk memimpin HMSA menuju yang lebih baik lagi. Suara mahasiswa masa depan kita semua. Sebagai penutup acara, saya persilakan sekali lagi untuk kedua paslon saling berjabat tangan sebagai simbol bahwa debat terbuka ini berjalan dengan baik dan tidak memecahkan satu sama lain. Kepada kedua paslon, silakan untuk diri menuju ke tengah. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi.
kepada Kuda Besar disilakan untuk merebut ketimah audiens. Dan audiens yang menempati duduk mulai dari baris nomor 4 ke belakang dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih kepada kedua pasangan calon dan audiens. Selanjutnya kedua paslon disilakan untuk menyatakan opini. Baik, sebelum saya menutup acara debat terbuka terkait Hari Raya 2023, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa ditujukan. Demikian rangkaian acara debat terbuka terkait Hari Raya 2023. Terima kasih untuk kedua pasangan calon dan para audiens yang telah hadir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Saya Alfi selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.